Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya melalui channel Sinau Hukum Melek Hukum. Satu-satunya channel yang membahas KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, ayat demi ayat, pasal demi pasal, beserta dengan penjelasan hukumnya, sehingga diharapkan dapat membantu kita semua, dapat meningkatkan pengetahuan kita semua. Sebelum 2 Januari tahun 2026 kita sudah menguasai, sehingga dalam hal aplikasi di lapangan, khususnya rekan-rekan saya yang sebagai aparat penegak hukum atau advokat sudah mumpuni, sudah paham betul dengan KUHP baru. Jangan sampai nanti 3 Januari menanganin perkara gelagapan itu kan, akhirnya ngangu-ngangu alasan ini itu, padahal belum belajar KUHP. Sehingga SHMH adalah satu-satunya channel yang tahu kebutuhan Anda. Kali ini pada video yang ke-287 dan masih membahas tentang penggelapan. Nah, gitu kan. 287 ini kita akan membahas pasal 489, masih penggelapan. Bunyinya adalah dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 486 dilakukan oleh yang menerima barang dari orang lain karena terpaksa menyerahkan barang padanya untuk disimpan, atau wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya, dipidana penjara 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 atau 500 juta. Nah, ini pidananya sama dengan pasal 488, yaitu 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5, yaitu 500 juta rupiah. Kemudian yang dibedakan ini adalah pelakunya. Pelakunya ini, kalau si pelaku itu menerima barang itu karena sebuah keterpaksaan, terpaksa menyerahkan padanya untuk disimpan atau oleh wali. Contohnya begini, ada orang Jogja, dia punya mobil 2, kemudian dia akan pergi ke saudaranya misalnya di Medan. Karena nanti di Medan dia cukup lama, katakanlah 1 bulan, maka dia menitipkan kepada tetangganya. Tolong ya, ini saya mau keadaan saya tidak mungkin bawa mobil 2, yang mobil 1 saya titipkan ke kamu. Kan seperti itu. Nah, udah dititipkan seperti itu, malah digelapkan, malah dijual atau digadekan. Ya toh, digadekan, uangnya buat roke-roke atau mangku purel, minum bir, karaoke, habis. Kasus 5 tahun, ya kan gitu. Kemudian atau oleh wali. Jadi begini, berbicara wali, bahwa misalnya ada anak umur 13 tahun. Dia punya orang tua, orang tuanya punya harta, ada rumah, ada mobil, ada sepeda motor, ada perhiasan, dan sebagainya. Kemudian kedua orang tuanya si anak ini dua-duanya meninggal karena kecelakaan. Secara otomatis dia tidak atau membutuhkan pengampuan orang. Karena dia secara kedewasaan belum bisa untuk memiliki sesuatu barang, apalagi terkait dengan hal-hal yang terkait dengan barang-barang yang tidak bergerak, misalnya tanah dan sebagainya. Nah, akhirnya untuk merawat ini dia jadi wali. Yang jadi wali umnya lah, katakanlah umnya ini, keluarganya. Maka umnya ini jadi walinya si anak yang 12 tahun itu. Nah, akhirnya barang-barangnya ini kan dikuasai. Dan dikuasainya ini kan karena kewaliannya. Penguasaan barang-barang ini kan karena kewaliannya. Menjadi wali
si anak yang umur 12 tahun ini, yang kedua orang tuanya sudah meninggal. Nah, kalau dalam hal seperti ini si wali ini menjual, menggelapkan, nah inilah yang dimaksud dalam pasal 489 ini. Wali atau pengampu atau pengurus atau pelaksana surat wasiat. Oke lah, kalau ada apa-apa mungkin sudah ada pengurus, ada pelaksana surat wasiat, si umnya itu kan, kalau ada apa-apa dengan saya silakan tolong dirawat anak saya, ini hartanya ini malah dijualin sendiri-sendiri, dipakai untuk foya-foya sendiri. Inilah yang dimaksud oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat. Pengurus lembaga sosial atau pengurus lembaga sosial. Nah, pengurus lembaga sosial ini kan kadang begini. Lembaga sosial itu kan kadang menerima donatur dari dari donatur, menerima sumbangan dari donatur. Dia jadi pengurusnya menerima, harusnya harta ini atau uang ini atau barang ini adalah untuk keperluan orang-orang yang perlu dibantu. Untuk keperluan sosial. Ya kan? Malah digunakan sendiri kan, bawa pulang, misalnya ada beras 2 karung, dibawa 1 karung, kan, untuk masak di rumah, karena sekarang kan beras lagi mahal kan. Kemudian ada apa lagi ya, ada dikasih donatur sumbangan mobil supaya untuk transportasi anak-anak asuh atau untuk bekerja terkait pengurusan kesosialan ini mudah, malah dijual, malah digadekan. Nah, ini contohnya. Yayasan atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya. Hampir sama sih, kadang yayasan juga seperti itu. Termasuk juga yayasan, ini mungkin juga kalau dikorek itu yayasan yang di Kokap Kulon Progo itu juga bisa jadi ini menggelapkan barang-barang itu. Karena selain mencabuli anak asuhnya itu, waduh, kacau ini pasti. Oh, anak asuhnya aja dicabuli, apalagi barangnya ya. Pasti banyak yang ditilep ini sebetulnya. Tapi dia ancamannya kemarin udah tinggi itu. Kalau hanya 5 tahun, wah percuma. Ini sudah lebih dari 5 tahun ancaman hukumannya itu. Atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sehingga untuk kasus ini adalah sebetulnya secara singkat, orang-orang yang melakukan penggelapan ini semestinya adalah orang yang merawat barang itu. Merawat barang itu untuk nanti setelah selesai dikembalikan kepada yang berhak. Namun ini melakukan menggelapkan untuk keperluan dirinya sendiri. Oke. Untuk yang pasal 489 saya pikir cukup ya. Kemudian ini tambahannya adalah di pasal 490. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 481 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 486 sampai dengan pasal 489. Andaikan ini dilakukan oleh suami istri yang sedang bercerai meja makan, sedang bercerai atau pisah ranjang, karena ada perjanjian pemisahan kekayaan, ini dapat dituntut kalau ada pengaduan. Andaikan tidak dalam pisah meja makan, tidak dalam pisah tempat tidur, dan tidak ada pemisahan kekayaan sebelum pelaksanaan perkawinan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan. Kemudian pasal 491 ini, setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 486, pasal 488, pasal 489 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dalam pasal 666 ayat 1 huruf C dan pencabutan hak satu atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 86. Jadi cabut haknya, yang tadinya panti asuhan menjadi nggak boleh, yang tadinya pegawai pegadian harus dipecat, yang tadinya pegawai kepengurusan bendahara diberhentikan, yang tadinya jadi wali pengampu nggak boleh jadi wali pengampu, dicabut haknya. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam menjalankan profesinya,
pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf F. Pasal 86 huruf F adalah dicabut hak tertentu, yaitu tadi yang bendahara nggak boleh jadi bendahara. Saya pikir itu ya yang bisa saya sampaikan, dan cukup menarik ini pasal-pasal yang terkait penggelapan. Dan pasal penggelapan ini adalah pasal yang ini ya Pak, sangat banyak terjadi di kita, perkaranya sangat banyak. Mudah-mudahan video yang kedua SHMH kali ini dapat membantu kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Bagi yang belum subscribe, diharapkan untuk subscribe. Bagi yang sudah, kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah kalimat dalam hal saya menyampaikan. Mohon dimaafkan dan dimaklumi. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.